Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1109 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila setelah kita melihat bagaimana akhirnya Gorosei Saturn melakukan pemanggilan atau summon terhadap para Gorosei lainnya. Tentu saja, hal ini pun seolah membuktikan bahwa kekuatan teleportasi di dunia One Piece bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Yap, Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece sepertinya lagi menyorot kekuatan teleportasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya, kita bisa melihat beberapa contoh kekuatan teleportasi yang sudah diperlihatkan dalam cerita One Piece. Seperti halnya kekuatan buaya iblis Nikyu Nikyu no Mi, Toki Toki no Mi, lalu Wapu Wapu no Mi, dan yang terakhir adalah apa yang terjadi di akhir chapter 1109. Namun di pembahasan kali ini kita tidak akan membahas secara detail tentang kekuatan teleportasi yang ada di dunia One Piece ya bosku. Melainkan beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1109 dan apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami setelah kedatangan para Gorosei ke Pulau Egghead. Serta kejutan apa lagi yang akan Oda Sensei persiapkan di chapter berikutnya. Mampukah kali ini sang baka Sencho Mugiwara Luffy mengalahkan kelima Gorosei sekaligus? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari akhir chapter 1109, di mana seperti yang kita tahu bahwa Gorosei Saturn telah melakukan pemanggilan terhadap Gorosei lainnya untuk datang ke Pulau Egghead. Nah, sebelum melakukan pemanggilan tersebut, keempat Gorosei tampak melakukan komunikasi dengan Gorosei Saturn. Mereka tampak berbicara satu sama lain. Menariknya, komunikasi yang mereka lakukan justru tidak menggunakan sebuah denden musi yang pada umumnya digunakan oleh orang-orang di dunia One Piece untuk melakukan komunikasi. Jelas sampai di sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi yang mereka lakukan layaknya sebuah telepati. Dan hal ini pun seolah mengindikasikan bahwa setiap Gorosei bisa melakukan teleportasi atau pemanggilan terhadap Gorosei lainnya. Dan hal ini juga menjelaskan bahwa masing-masing dari Gorosei saling terkait satu sama lain. Wah, benar-benar kekuatan yang sangat gila. Yap, bayangkan saja ini hanyalah contoh kecil dari kekuatan Gorosei. Artinya, tidak menutup kemungkinan Oda Sensei akan memperlihatkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat jika para Gorosei bertarung secara bersama-sama. Oleh sebab itu, dari semua yang telah diperlihatkan dalam cerita One Piece mengenai para Gorosei, nah, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah, sebenarnya siapa para Gorosei ini? Yap, apabila kita perhatikan lagi, memang tidak menutup kemungkinan jika para Gorosei ini pernah terlibat langsung dengan kejadian-kejadian di masa lalu, lebih tepatnya saat terjadinya abad kekosongan atau Void Century. Jelas hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan lagi, apakah artinya Gorosei ini abadi? Karena seperti yang kita tahu, abad kekosongan atau Void Century terjadi sekitar 900-800 tahun yang lalu. Nah, Mimin sendiri yakin jika para Gorosei ini abadi, karena faktanya di dunia One Piece ada satu kekuatan buah iblis yang mampu membuat seseorang abadi, yaitu buah iblis OP no Mi. Dan hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Doflamingo dan Marshal Ditit saat mereka bertarung melawan Trafalgar Law. Dengan kata lain, jika Gorosei memang terlibat pada hancurnya kerajaan kuno dan masa abad kekosongan, hal ini akan sangat make sense sekali dengan bagaimana para Gorosei mengetahui sosok Nika yang memang pernah menjadi ancaman di masa lalu. Artinya kekuatan para Gorosei di masa lalulah yang telah berhasil mengalahkan kekuatan Sun God Nika. Itu sebabnya, selain untuk mencegah Dr. Vegapunk mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh para Gorosei, Saturnus yang sadar betul bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan kekuatan Sun God Nika seorang diri, maka Saturnus pun memutuskan untuk melakukan pemanggilan terhadap Gorosei lainnya untuk membantunya mengalahkan kekuatan dari Sun God Nika. Lalu bagaimana bisa mereka memiliki kekuatan teleportasi semacam itu? Apakah ini adalah kekuatan dari buah iblis para Gorosei?
Ya, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini, tetapi hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Karena apabila kita analisa dan perhatikan lagi, sebenarnya Saturnus telah melakukan mode awakening dari kekuatan buah iblisnya untuk melawan Luffy. Ya, kalian bisa perhatikan sendiri ada sebuah awan api hitam yang mengelilingi tubuh Saturnus, yang memang ini menjadi sebuah ciri khas dari kekuatan buah iblis Zeon di mode awakeningnya. Dan kita bisa membandingkan sendiri saat Luffy menggunakan mode awakeningnya atau Gear 5, kita bisa melihat sendiri perbedaan yang sangat mencolok, di mana awan atau asap yang mengelilingi tubuh Luffy justru berwarna putih. Artinya tidak menutup kemungkinan jika para Gorosei sebenarnya memiliki kekuatan buah iblis asli atau berkonsep iblis. Sedangkan buah iblis Luffy adalah buah iblis impian atau buah iblis yang memiliki konsep impian seseorang. Nah, hal ini semakin diperkuat pada One Piece Romance Dawn, di mana buah iblis milik Luffy sendiri disebut sebagai buah iblis impian. Entah sebuah kebetulan atau tidak, apakah mungkin Oda Sensei memang sengaja melakukan hal ini untuk menyembunyikan asal-usul dari buah iblis impian? Coba tuliskan pendapat kalian ya, bosku. Nah, sekarang yang menjadi masalah besarnya adalah bagaimana cara Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami untuk melarikan diri menuju ke Pulau Elbaf setelah kedatangan para Gorosei? Memang tidak bisa dipungkiri lagi ya, bosku. Kondisi kelompok bajak laut topi jerami saat ini bisa dibilang sedang tidak diuntungkan. Ya, mereka harus berhadapan langsung dengan para Gorosei. Ditambah lagi dengan kondisi Luffy yang memiliki sebuah batasan waktu dalam menggunakan mode nikahnya. Artinya akan sangat sulit bagi kelompok bajak laut topi jerami jika mereka memaksakan untuk mengalahkan para Gorosei tanpa bantuan dari pihak tertentu. Memang sih, kelompok bajak laut raksasa saat ini sudah berada di Pulau Egghead, tetapi Mimin rasa hal tersebut tidak akan membantu banyak hal, terutama untuk mengalahkan para Gorosei. Jadi Mimin rasa satu-satunya cara untuk bisa kabur dari Pulau Egghead adalah dengan bantuan pihak tertentu. Seperti halnya robot kuno yang sampai saat ini belum lagi diperlihatkan oleh Oda Sensei. Atau mungkin kelompok bajak laut topi jerami akan dibantu oleh seseorang dengan kekuatan teleportasi yang saat ini sedang menjadi sorotan di kalangan para fan One Piece. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1109 dan langkah apa yang harus dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menuju ke Pulau Elbaf. Jika kalian punya pendapat lain, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.